Halo Kecomania, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat cucak hijau yang baik dan benar. Sekaligus pembahasan ini menjawab sebuah pertanyaan dari subscriber di kolom komentar. Berdasarkan pengalaman saya, merawat cucak hijau harian itu ada 4 pola. Pola yang pertama itu pola memberi makan, pola makanan. Yang kedua itu pola kesehatan, dan yang ketiga itu pola pemasteran. Yang keempat adalah konsisten dan sabar. Pola yang pertama itu pola pemberian makan. Pola pemberian makan pada cucak hijau itu umumnya menggunakan buah. Yang pokok itu pemberian pisang, yang jelas menggunakan pisang kepokan ya. Pisang kepokan bisa juga menggunakan buah-buahan yang lain seperti halnya pepaya, kemudian sawo, belimbing, dan buah naga dan lain-lainnya. Lah, itu kalau yang pokoknya ya pisang kepokan itu sendiri ya. Kemudian pola makanan ini mencakup extra fooding. Extra fooding pada cucak hijau itu sangat banyak. Yang pertama ada jangkrik, ulat Hongkong, ulat Jerman, ulat bungbung, dan lain-lainnya. Nah, pemberian makan ini, pemberian extra fooding ini itu fungsinya buat mengisi nutrisi pada si burung agar si burung tersebut selalu tampil fit, tampil prima, tampil sehat. Nah, kemudian bagaimana sih cara pemberian extra foodingnya? Di situ kita perlu memahami karakter si burung. Apalagi kalau yang sudah terjun ke perlombaan. Lah, kalau yang belum terjun perlombaan, ini si burung biasanya kita hanya butuh extra fooding, hanya butuh pemberian jangkrik yang tidak ada takaran. Artinya masih enak. Kalau yang bahan semisal itu kita loss pemberian extra fooding. Nah, kalau yang lomba kan kita butuh kebiasaan di situ, artinya butuh takaran. Ada yang 3-3 semisal, ada yang memberi jangkrik 5-5 sampai tidak terbatas juga ada. Kemudian yang kedua adalah pola kesehatan. Ini yang harus diperhatikan lebih karena banyak yang harus dilakukan dalam pola kesehatan ini. Yang pertama itu kita tiap hari selalu membersihkan kotoran burung. Kemudian selalu mengganti pisang itu tiap hari. Lah, untuk menyiasati kan biasanya wah sayang pisangnya lebih, kalau diganti masih banyak. Lah, untuk menyiasati hal demikian itu si perawat harus bisa melihat ya, lah pisang ini itu habis dalam 1 hari buat cucak hijau tersebut. Kalau semisal pisangnya gede itu bisa dipotong jadi 2.
Kalau bisa baiknya ya tiap hari selalu diganti pisang tersebut. Kemudian yang kedua, air minum si burung itu selalu diganti, cepuk-cepuknya dibersihkan. Lah, kemudian kondisi sekitar kandang itu selalu dikontrol. Semisal melihat kerodong kotor ya dibasuh. Dibasuh menggunakan sabun lah. Kemudian tangkringan pada si burung selalu dikontrol. Kalau bisa tiap minggu itu dibasuh. Nah, yang namanya cucak hijau kan kadang kalau makan itu dia suka nyiprat-nyipratin buah. Lah, kalau bisa yang menempel di ruji-ruji kandang itu selalu dibersihkan. Karena kalau tidak nanti bisa menimbulkan bakteri-bakteri yang menempel pada kandang yang nantinya berakibat fatal pada kesehatan si burung. Kemudian yang harus diperhatikan itu segi penjemuran, segi mandinya si burung. Kalau bisa burung ini dalam 1 minggu itu harus kena jemur agar si burung itu ya sehat lah. Segi penjemuran lah, kalau bisa si perawat ini sebisa mungkin dalam 1 minggu itu harus dijemur, entah itu hanya 5 menit, entah itu hanya 10 menit, atau syukur-syukur itu semaksimal mungkin menjemur burung. Tergantung bagaimana karakter si burung, kan beda-beda ya. Ada yang si burung itu nggak suka jemur, artinya 5 menit sudah mangap-mangap kelabakan. Dan ada juga yang suka panas, dia dijemur 1 jam pun itu dia tidak menampakkan kegelisahan. Itu artinya si burung suka berjemur. Lah, setelah berjemur itu jangan lupa si burung diangin-anginkan di tempat yang sejuk, yang teduh, yang terkena angin sepoi-sepoi, agar si burung tersebut itu bisa didis, bisa rileks lah. Setelah dijemurkan suhu tubuh itu yang jelas agak naik ya karena terkena panas. Maka perlu ya tadi diangin-anginkan di tempat yang sejuk. Setelah itu mandikan si burung. Misal bisa dilakukan dengan 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu tergantung kebiasaan si burung. Nah, itu overall pola kesehatan ya. Kemudian yang ketiga itu pola pemasteran. Pola pemasteran ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa menggunakan burung hidup, dan yang kedua itu bisa menggunakan MP3. Mungkin perbedaannya di sini. Kalau menggunakan burung hidup itu artinya si perawat itu tambah budget, membeli si burung, kemudian memberi pakan si burung, menambah energi juga karena perawatan burung hidup, burung masteran ini juga harus intens. Seperti ya meskipun tidak sama dengan perawatan cucak hijau, tapi setidaknya juga intens agar burung burung cucak hijaunya sehat, masterannya juga sama sehat. Yang kedua itu pemasteran menggunakan MP3. Nah, ini biasanya si perawat agak terbantu karena menggunakan MP3 kan simple. Palingnya ketika HP-nya lowbat itu hanya butuh dicas. Lah, pemasteran ini kapan sih dilakukan pemasteran? Itu kalau pengalaman saya itu biasanya dilakukan ketika pengembunan si burung.
di saat pengembunan itu kalau bisa diiringi dengan lagu-lagu isian. Kemudian saat sebelum tidur itu harus diiringi dengan lagu-lagu isian. Kemudian di saat burung istirahat di siang hari, di saat santai, itu juga bisa diiringi lagu-lagu masteran. Karena cucak hijau itu dia karakter burung yang cerdas sekaligus burung yang gampang lupa. Terkadang kan ada juga yang dimasterinya apa, kemudian yang dikeluarin di gantangan apa. Lah maka di sini perlu perhatian khusus agar sinkron yang dimasterin di rumah burung ini yang digantangan juga dikeluarin isian itu. Lah maka perlu pemahaman si burung tersebut itu karakternya seperti apa. Terkadang kan ada cucak hijau yang suka membawakan lagu ngerol-ngerol, maka masteran yang cocok adalah kenari. Ada juga burung yang suka nembak-nembak, lah maka bisa juga dimasteri dengan tengkek semisal. Kapas tembak yang jelas itu tergantung bagaimana kesukaan si burungnya. Artinya kemauan si burung itu apa, kita turuti. Yang terakhir, pola keempat itu pola konsisten dan sabar. Pola konsisten itu seperti apa sih? Pola konsisten itu adalah melakukan secara berulang-ulang. Artinya untuk mencapai suatu kesuksesan itu kita tidak mudah, tidak ada yang instan, maka perlu langkah konsisten. Seperti halnya yang ada di dalam pola pemberian makan, pola kesehatan, pola pemasteran, itu lakukan secara berulang-ulang. Banyak yang di tengah jalan itu dia belum apa-apa itu dia sudah menyerah. Lah maka perlu sekali hal demikian itu dilakukan secara konsisten, terus berulang-ulang. Dan yang jelas itu dibumbui dengan rasa sabar. Kalau tidak sabar, di mana kita bisa mencetak seekor burung jawara? Kalau sedikit-sedikit kita sudah menyerah. Lah mungkin itu saja overall 4 pola perawatan harian cucak hijau yang baik dan benar. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat kalian semua guys. Amin.